Rahimilaratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pertama-tama marilah senantiasa kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini kita diperjumpakan Allah lagi majelis kita. Dan tak lupa salawat dan salam semoga selalu tercurah keridhaan Nabi kita Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta sahabat, kerabat, keluarga beliau hingga yaumil akhir. Terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang telah berkenan hadir malam hari di majelis kita, dan mohon maaf yang sebesar-besarnya atas keterlambatan pelaksanaan acara pengajian malam hari ini. Jadi kita mohon maaf yang sebesar-besarnya. Alhamdulillah, puji syukur kita hadir Allah Subhanahu wa taala. Adapun perihal malam hari ini daripada kitab Syarah Al-Hikam dari Ibnu Athiillah Askandariyah. Namun sebelum kita pengajian, mungkin terlebih dahulu kita mengulas daripada sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berkenaan bahwa perihal keutamaan orang yang menuntut ilmu. Dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ulama adalah pewaris Nabi. Nah, jadi ulama adalah pewaris daripada Nabi. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, perbandingan antara ahli ilmu, orang yang menuntut ilmu, dengan orang ahli ibadah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengibaratkan. Jadi diibaratkan oleh Rasulullah, aku dengan seperti orang awam. Jadi perbandingan antara orang ahli ilmu dengan orang ahli ibadah dibandingkan oleh baginda Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau menjelaskan bahwa laksana aku dengan atau laksana aku dibandingkan dengan orang awam. Jadi perbandingan antara diri seorang salik ahli ilmu tadi dibandingkan dengan ahli ibadah, perbandingannya kata Rasulullah, laksana aku dengan orang awam. Jadi ahli ibadah tuh perbandingannya adalah laksana orang awam. Sedangkan orang ahli ilmu yang ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa taala itu seperti aku, kata baginda Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu mulia Rasulullah meletakkan diri daripada orang yang berilmu, karena beliau mensabdakan bahwa ulama atau ahli ilmu tadi pewaris daripada Nabi. Masih ingat kemarin ilmu apa ya Rasulullah? Jadi Rasulullah ditanya pula, wahai baginda Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hal amal apakah yang paling baik? Lalu baginda Nabi menjawab, amal yang paling baik adalah ilmu. Lalu ditanya pula, ilmu apa ya baginda Rasulullah? Dengan makrifat kepada Allah, yaitu ilmu mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu pula kata baginda Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
bagi engkau yang ahli ilmu, maka sedikit ibadah itu adalah cukup. Jadi sedikit ibadah bagi orang yang berilmu itu sudah cukup atau sudah mencukupi. Daripada banyak amal tadi, tapi tidak berilmu mengenai Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka semua amal ibadah itu tidak akan pernah cukup. Nah, jadi dari keterangan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tadi, diantaranya bahwa hikmah daripada ilmu, khususnya hikmah yang kita kaji, yang kita tuntut itu adalah perkenalan mengenai Allah Subhanahu wa Ta'ala tadi, begitu pentingnya kepada diri. Jadi bagi yang berilmu, kata Rasulullah tadi, bagi yang berilmu tadi, walaupun amalnya sedikit itu sudah cukup, apalagi amalnya banyak. Nah, apalagi amalnya banyak dibanding banyak amal namun tidak mencukupi bila kita tidak mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu pembukaan tadi. Jadi pentingnya bagi kita di dalam menuntut ilmu ma'rifatullah, di dalam kita menuntut ilmu, khususnya daripada ilmu mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian malam hari ini hikmah al-hikam bagian yang ke-83. Ya, agak panas cuacanya. Orang-orang arif lebih mengkhawatirkan kelapangan daripada kesempitan. Orang arif lebih mengkhawatirkan kelapangan daripada kesempitan. Semasa lapang, nafsu bisa memainkan perannya melalui rasa gembira, rasa senang. Semasa sempit, nafsu tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi semasa lapang itu lega. Nah, jadi yang namanya lapang itu tentu katanya daripada lapangan. Lapangan tadi. Ya, lapang itu seperti lapangan yang terbentang luas, seperti lapangan sepak bola dan lain sebagainya. Lapang tadi luas banget. Diri yang luas, diri yang tenang, diri yang lapang, tidak terbebani dengan segala hal yang menghimpit daripada diri tadi, seperti duka nestapa, kesedihan, dan lain sebagainya. Namun semasa sempit, nafsu tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi semasa lapang, nah nafsu memainkan peranannya tadi. Namun bagi orang yang arif, tentu harus diketahui apa sih itu nafsu. Apakah nafsu itu bisa dibunuh? Nah, dalam syarah al-hikam tidak disebutkan hal yang demikian tadi. Cuma di sini hikmahnya adalah orang arif lebih mengkhawatirkan kelapangan daripada kesempitan. Jadi ada masa kita hidup yang sempit, ada masa hidup kita yang lapang. Ini yang silih berganti kepada diri kita. Kadang-kadang hidup dalam kesempitan, kadang-kadang hidup dalam kelapangan. Dalam hikmah ini terdapat penegasan tentang hikmah sebelumnya bahwa menjaga etika saat lapang amatlah sulit. Sebab tidak ada yang bisa menjaga etika atau dalam kondisi itu kecuali segelintir orang. Jadi waktu kita lapang itu susah kita mengendalikan diri. Seakan Ibnu Athilah berkata, memang demikian adanya karena hawa nafsu selalu memainkan peranannya dalam kondisi lapang. Biasanya saat lapang bahwa hawa nafsu menjadi lalai, melupakan kewajiban, di antaranya mengaku, aku memiliki ilmu, aku memiliki pemahaman, ahwal atau keadaan batin dan rahasia-rahasia, dan lainnya selalu berbicara tentang kemampuan daripada diri sendiri. Tentu kemampuan itu adalah kemampuan yang khusus
yang tidak dimiliki orang lain. Di antaranya menikmati hal-hal yang luar biasa dan menyinggung masalah karomah. Dan bersuara tentang makam tingkatan masing-masing. Nah, ini biasanya orang bahujah. Nah, ini orang bahujah itu biasanya membicarakan tentang keistimewaan daripada perjalanan rohani yang dilalui. Ini ke lapangan. Makanya kita menyarankan bagi yang menjalankan perjalanan rohani, maka itu tadi jangan lupa tujuan pengabdian kepada Allah. Nanti tergelincir. Sudah kita nasihati beberapa kali bahwa apa yang kau lihat, kau saksikan dalam perjalanan rohani itu anugerah pemberian Allah, bukanlah tujuan. Di antara perjalanan rohani tadi adalah hal ihwal yang khusus yang mungkin tidak dapat dilalui atau bagi orang awam susah untuk mendapatkannya. Di antara perjalanan rohani tadi diperlihatkan Allah istana kekuasaannya. Di antaranya berupa surganya, antaranya lagi ada ajabnya, ajab siksa kubur, neraka, dan lain sebagainya. Namun kadang-kadang seorang salik yang meniti jalan menuju Allah lalu bergembira diri, seolah-olah dengan karomah kemuliaan yang diberi Allah tadi, lalu berbangga diri. Nah, ini bisa tergelincir tadi. Padahal itu bukan tujuan. Memang saat lapang dia diperlihatkan Allah segala nikmat rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala tadi, nikmat karunia Allah dalam perjalanan rohani menuju hadratullah, menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi macam-macam yang dilalui. Namun, nah itu kadang-kadang hal ihwal demikian bisa menggelincirkan diri. Maka sudah kita wanti-wanti dulu di awalnya tadi. Maka di dalam melakukan itu jangan jadi tujuan seolah-olah menjadi kehebatan tadi. Karena itu hanya pemberian Allah, diperlihatkan Allah segala sesuatu tadi. Seperti bertemu roh-roh para aulia-aulia Allah. Nah, bertemu dengan rohnya para aulia-aulia Allah. Karena perjalanan rohani, kalau perjalanan rohani tak bisa dibuktikan perjalanan jasmani. Yang namanya perjalanan rohani ya perjalanan rohani tadi. Nah, jadi biasanya saat lapang bahwa hawa nafsu menjadi lalai, luput melupakan kewajiban mengaku aku memiliki ilmu, seolah-olah dirinya tadi yang bisa melihat sesuatu yang mungkin orang awam kadang bisa melihat, yang orang awam tak bisa melakukan. Lalu ada kebanggaan tersendiri kepada diri tadi, aku bisa ini, bisa itu, dan lain sebagainya tadi. Nah, lalu ini bisa menggelincirkan diri. Lebih baik sempit, kata daripada Ibnu Abdillah, kalau kita dalam kesempitan kadang memiliki hal ihwal keistimewaan demikian, tentu tak ada kesombongan bagi diri tadi. Tentu kita tidak menceritakan perjalanan rohani, bertemu ini dan itu, melihat ini dan itu dan lain sebagainya. Jadi mengaku aku memiliki ilmu, pemahaman, artinya aku nang mengenal Allah tadi, si diri manusia, aku menuntut ilmu dan lain sebagainya, sehingga aku bisa mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ahwal keadaan batin, artinya sudah merasa tenang, tentram dan lain sebagainya, lalu diceritakan kepada orang tadi. Jadi ahwal keadaan batin dan rahasia-rahasia yang ada pada batinnya, misalnya dialog antara hamba dan Tuhannya, lalu diceritakan. Nah, Pak Haji Hakim misalnya bercerita, aku diperintahkan Allah begini-begini dan begini-begini, aku diberi petunjuk Allah. Nah, memang tahu dia tadi karena diberitahu oleh Allah.
Nah, datang orang tadi, aku hilang sapi, kata orang, tolong periksakan sapiku, di mana hilangnya. Lalu dia minta petunjuk kepada Allah, diberi Allah petunjuk, diperlihatkan Allah, ini di sini si A yang ambilnya, misalnya demikian tadi. Lalu ketagihan kita, seolah-olah kita tadi berilmu, seolah-olah keadaan batin tadi yang seharusnya hubungan antara Allah dengan dirimu itu cukup engkau aja. Jadi bila orang datang bertanya, apalagi masalah kemalingan dan lain sebagainya, ulang hilang harta benda, bukan itu tujuan daripada ilmu tadi dipakai. Tetapi ilmu tadi adalah pengabdian diri dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau digunakan hal demikian, lalu nanti bisa tergelincir kaki kita, seolah-olah kita ada keistimewaan tadi yang namanya karomah, kemuliaan diberi Allah tadi, dapat melihat sesuatu yang orang lain tak tahu. Nah, lalu kita jadi tujuan. Nah, lalu jadi tujuan hal demikian tadi. Makanya di dalam rahasia-rahasia yang dianugerahkan Allah kepada diri kita, diantaranya karomah, kemuliaan, perjalanan rohani yang diberikan Allah kepada diri kita, itu untuk kita saja, atau kita bisa bicara kepada orang yang sepaham atau sejalur dengan kita tadi. Selalu berbicara tentang kemampuan khusus. Nah, kemampuan khusus ya tadi, dan rohani seolah-olah bangga diri. Nah, aku melihat ini dan itu. Nah, aku bisa menembus alam ini dan alam itu. Lalu kita jadi kebanggaan, padahal bukan itu tujuan. Nah, bukan itu tujuan. Nanti salah kaprah kita. Nah, itu hanyalah segelintir piala kecil bagi Allah. Semua orang pun bisa, kalau Allah menghendaki tadi. Kalau dia sungguh-sungguh, semua orang pun bisa. Semua adalah anugerah Allah. Cuma ada yang cepat, ada yang lambat, itu aja. Hidayah tadi ada yang cepat, ada yang lambat. Kayak mobil juga, mobil ini ada yang cepat jalannya, ada yang pelan-pelan lambat. Nah, ada yang cepat ya cepat. Cuma kadang-kadang terlalu cepat, nah ini bisa tergelincir. Maka jangan cepat-cepat tadi, maka remnya tadi diri adalah pengabdian kepada Allah. Jadi memiliki membicarakan tentang kemampuan khusus, menikmati hal-hal luar biasa, menyinggung masalah karomah. Banyaklah perihal di luar khairulil adat tadi. Tetapi kalau engkau nampakkan menjadi suatu kebanggaan. Nah, ada seorang murid guru kita tadi waktu itu, dia bersuara. Nah, dia ngambilkan belum musim buah. Nah, buah apa aja tadi di jendela diambil. Nah, tangannya dilambaikan gini ke jendela. Nah, buah durian kah? Ada durian tadi. Katanya, abah mau apa? Si murid nih tadi. Nah, karena punya karomah yang diberi Allah tadi. Nah, lalu guru tadi bersuara, cukup satu kali lagi. Kalau engkau melakukan, mungkin ilmumu, kemuliaanmu, karomahmu akan hilang. Janganlah engkau menampakkan hal demikian tadi, karena Allah kadang menyukai orang-orang yang bersifat perilaku demikian tadi. Nah, anak mengambilkan tadi macam-macam. Nah, apa? Itulah keistimewaan yang diberikan Allah, wallahu alam tadi. Jadi bukan sesuatu hal yang mustahil. Cuma itu bukan tujuan. Itu hanya menggelincirkan diri kita. Jadi banyak aja yang nuntut ilmu ketuhanan tadi untuk dapat karomah, supaya dapat karomah tadi, dapat keramat diri, padahal bukan. Tujuan tadi adalah penghambaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian bersuara tentang makam masing-masing. Semua itu bertentangan dengan prinsip ubudiyah, prinsip penghambaan tadi. Sedangkan kita tuh
ada kebanggaan pada diri kita. Misalnya aku keturunan ini, aku merasa alim. Bila pandangan selain daripada wujud Allah, ini pandangan awam aja dulu, memandang kepada diri ini merasa lapang tadi, karena aku ini keturunan si A, si B tadi, merasa diri mulia daripada orang lain. Ini sudah jauh daripada prinsip penghambaan, artinya jauh daripada ketuhanan, karena merasa ada kebanggaan, aku ini keturunan ini, lalu merasa mulia daripada orang lain, atau bapangkat ini, aku tadi guru ini dan lain sebagainya, merasa apalagi ada karomah kemuliaan yang diberi Allah, lalu sombong aja kita tadi, karena ada wujud lain selain daripada Allah. Maka ketika kita sampai kepada Allah, hilanglah segala sesuatu yang mewujud kepada diri itu tadi. Jadi dalam pandangan ma'rifatullah, mengenal Allah subhanahu wa ta'ala, orang yang benar-benar arif, maka tidak ada wujud lain kecuali Allah. Dihapuskannya daripada dirinya selain daripada wujudnya Allah. Ada ini kada kita yang merasa agung, lalu kita sombong tadi, sombong di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu Rasulullah memuliakan derajat orang yang berilmu tadi, sama seperti beliau. Seperti aku, bandingan antara orang berilmu dengan orang ahli ibadah. Bayangkan orang ahli ibadah seumur hidup mereka sepanjang waktu beribadah kepada Allah. Itu orang ahli ibadah. Dibanding dengan orang ahli ilmu yang mengenal Allah tuh jauh bedanya. Kata baginda Nabi, seperti aku dengan orang awam. Kurang apa lagi? Kurang apa lagi diri tadi? Derajat kemuliaan. Memang kita tuh bukan nabi, bukan rasul lagi kan. Tidak ada nabi dan rasul setelah daripada baginda Nabi Muhammad Rasulullah SAW, tidak ada. Cuma ulama atau orang ahli ilmu ini sederajat dengan nabi karena dia ganti nabi. Cuma seperti apa orang tadi? Tentu mereka bila nabi kena Allah, tentu ahli ilmu tadi mengenal Allah dan berjumpa Allah juga. Bila nabi di dalam beribadah itu melihat Allah, orang ahli ilmu tadi melihat Allah juga. Begitu juga ulamanya. Bila nabi bertemu Allah, tentu ulama atau ahli ilmu tadi berjumpa juga dengan Allah. Setiap waktu, setiap saat di dalam beribadah berjumpa Allah, melihat Allah. Ini yang dinamakan ulama pewaris nabi atau orang ahli ilmu yang pewaris nabi, yang digambarkan oleh nabi seperti aku dibanding dengan ahli ibadah adalah seperti orang awam. Orang ibadah kurang apa? Kalau kita Bang Haji Hakim, kadang-kadang beribadah, kadang-kadang tidak. Banyak tidak beribadahnya daripada beribadah. Jauh kita dari ahli ibadah. Adapun perbandingan orang awam, manusia itu, mohon maaflah dalam kitab Ihya Ulumuddin, manusia itu dibanding dengan hewan, dibanding dengan binatang adalah ilmunya. Jadi perbedaan antara manusia dengan binatang tuh hanyalah daripada ilmunya, karena Tuhannya tidak. Itu ilmunya aja yang membeda. Banyak macam ragam ilmu, dan kesemua ilmu itu adalah sifatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Ilmu apa aja. Dari ilmu tadi lalu engkau diberi karomah kemuliaan, padahal ilmu tadi milik siapa? Miliknya Allah subhanahu wa ta'ala. Tahu akan sesuatu. Begitu mulianya orang yang berilmu yang mengenal Allah tadi.
derajatnya sama seperti Nabi? Ya memang bukan Nabi, cuma seperti Nabi, kurang apa lagi? Adakah pangkat yang lebih mulia dan agung di atas muka bumi ini, di muka bumi ini selain dari para Nabi? Adalah kira-kira. Kalau ini Nabi menyatakan bahwa ahli ilmu itu adalah sama seperti aku, laksana aku dengan orang awam. Nah, maka mungkin Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah mungkin pernah mendengar cerita. Ada pula dalam kitab Ihya Ulumuddin, dalam kitab Imam Al-Ghazali dinyatakan bahwa Ali karamullah wajah, Sayyidina Ali karamullah wajah kepada muridnya menjelaskan bahwa orang berilmu tidak sholat, tidur. Orang berilmu tadi, orang berilmu ini tidur. Ada orang tidak berilmu sholat, maka setan lebih takut kepada orang yang berilmu yang tidur tadi. Nah, setan lebih takut kepada orang yang berilmu yang tidur tadi, karena tidurnya orang berilmu adalah ibadah. Kalau tidur kita apa? Nah, tidur ngorok aja, ya atau tidur kita tidak diperintah Allah Subhanahu. Tidur yang bernilai ibadah bagaimana? Tidak lalai. Ingat akan Allah Subhanahu wa taala, paling tidak ingat wujud adanya Allah. Mulai tidur tuh nah diamalkan. Mulai hendak tidur tuh nah ingat dengan wujud Allah. Setelah nutup mata diingat wujud Allah tadi. Ingat. Nah, bila ingat itu tadi, itu bukan lalai. Yang namanya lalai ya lupa. Lupa inilah kita yang kena azab. Cuma bila kadang mensekutukan Allah, masih diampuni Allah Subhanahu wa ta'ala. Masih juga diampuni Allah tadi. Dan bagi engkau nang meniti jalan menuju Allah nih, meninggal dunia, apa ganjarannya? Itu mati syahid. Mati syahid, mati di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan hanya berperang dan lain sebagainya. Bahkan ketika seorang salik ini kan meniti jalan menuju Allah, mati di jalan Allah. Artinya belum sampai lagi nah melihat, menyaksikan Allah, belum berjumpa Allah lagi, meninggal dunia, syahid juga. Maka termasuklah dia golongan orang yang pemberi syafaat. Pemberi syafaat siapa? Pertolongan. Yang pertama adalah Nabi, yang kedua orang ahli ilmu, yang ketiga adalah mati syahid. Tiga ini dalam hadis tadi dinyatakan bahwa inilah pemberi syafaat. Nabi, orang ahli ilmu tadi nang mengenal Allah, dan orang nang meniti jalan menuju Allah tuh nah termasuk mati syahid bilanya meninggal dunia. Begitu dimuliakannya bagi engkau nang mengenal seperti Nabi. Tentu ketika meninggal dunia disambut oleh malaikat, disambut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah ta'ala nang menyambut. Beda dengan kita orang awam, nah banyak ditanya, mungkin banyak yang perlu dihisab dan lain sebagainya. Nah, yang sholat aja gin bisa celaka karena sholatnya lalai di dalam sholat. Tetapi ketika kita di dalam itu tadi merasa mengenal Tuhan, kita si manusia ini lalu merasa aku nih ilmu, aku nih mengenal Allah, nah ini bisa tergelincir. Maka akunya itu adalah akunya yang hak. Nah, akunya yang hak tadi mengenal kepada dirinya yang sebenarnya. Artinya tidak ada kemuliaan, tidak ada sesuatu perbuatan apapun yang nampak kepada diri ini tadi. Yang dipandang tuh hanyalah akal Allah juga. Yang ada tuh wujud Allah juga. Bila sawat tergelincir, yang tergelincir ini orang nang masih meniti jalan. Kalau orang sudah sampai kira-kira tergelincirlah di jalan. Pas nami tergelincirlah kira-kira orang yang sudah sampai di rumah.
Dan orang yang di jalan tuh nah mana yang tergelincir? Yang di dalam rumah kah yang tergelincir? Yang jatuh di jalan tuh yang mana? Tentu orang yang meniti jalan, orang yang masih di perjalanan tergelincir. Maka dipandangnya tadi, nah, maka bermusahadahlah kepada Allah di dalam meniti jalan menuju Allah nih tadi. Jadi kurang apa nang ahli ilmu nih, atau orang nang meniti jalan menuju Allah nih kurang apa? Mati syahid tadi di jalan Allah. Nah, kalau sudah ahli ilmu tentu sama seperti Nabi tadi. Nabi mengenal Allah, ahli ilmu tadi pun mengenal Allah. Nabi berjumpa Allah, engkau pun berjumpa Allah. Nabi melihat Allah di dalam setiap ibadahnya, begitupun engkau. Nabi setiap gerak-geriknya, gerak dan diamnya diperintah Allah. Sebagai penghambaan kita Pak, seharusnya sama gerak dan diam kita tuh karena Allah. Artinya diperintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sedikit saja amal ibadah orang yang berilmu itu cukup daripada banyak amal ibadah tapi kadang mengenal Allah tidak akan pernah cukup amal ibadah yang dikerjakan. Banyak amal ibadah tapi tak pernah cukup tadi, kurang terus tadi. Mungkin perbedaan antara orang ahli ilmu dan ibadah sering kita bicarakan tadi. Nah, malam hari ini itu tentang perihal hikmah daripada orang arif lebih mengkhawatirkan kelapangan daripada kesempitan. Jadi yang rahat naik daun, nah rahat naik daun kan, nah rahat apa? Diri kita yang lagi asik-asiknya menikmati perjalanan menuju Allah, banyak yang dilihat, banyak macamnya, banyak macam ragam yang kau lihat, yang saksikan, banyak. Nah, sesuatu yang orang lain kada tahu, engkau diberitahu oleh Allah. Seperti yang kita sebutkan tadi, diri melakukan perjalanan rohani tadi, orang yang tak bisa melihat segala sesuatu, hal yang disebut gaib seperti bertemu daripada roh para wali Allah, para nabi dan rasul Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam perjalanan rohani, bukan perjalanan jasmani lah. Perjalanan jasmani, nah tentu walinya wali yang hidup. Wali murid kah, wali kelas kah, nah itu tadi, nah atau wali nikah. Sedangkan perjalanan rohani, nah, mungkin sudah pernah kita jelaskan tadi, dan rohani itu sama seperti engkau tidur, cuma kada tidur karena yang berjalan tuh roh tadi, bukan jasmani. Sama seperti engkau tidur, cuma tidak tidur. Nah, orang tutup mata belum tentu dia tidur, kalau dia ingat dia tidak tidur. Tetapi walaupun buka mata tapi tidur, sama saja, itu orang lalai. Nah, ada yang buka mata tapi tidak tidur. Mungkin ada orang yang demikian tadi. Ada juga yang tutup mata cuma tidak tidur, dirinya selalu ingat. Nah. Jadi baik dalam kesempitan maupun dalam kelapangan, yang berpengaruh itu ketika kita sudah naik daun terina. Maka untuk bertahan di sana, sampaikanlah musahadahmu kepada Allah, lihat dan saksikan. Nah, tanamkan tauhid dengan sepenuhnya bahwa tidak ada yang wujud kecuali hanyalah wujud Allah. Bila ada, sedikit ya geritek kita tuh. Kita yang punya ilmu, kita punya karomah, aku keturunan ini, keturunan orang mulia, keturunan orang agung. Mungkin kemuliaan itu hanya didapat di dunia. Artinya manusia mengagungkan kita, manusia memuliakan kita. Di hadapan Tuhan engkau tak berarti apa-apa, gugur tadi. Nah ini yang tergelincir tadi, karena mengharap kemuliaan daripada dunia, mengharap pujian daripada manusia. Kalau sampean tuh orang kaya, misalnya
Coba sampean lepaskan pakaian kekayaan tadi, jalan ke pasar pakaian seperti orang pengemis, sandal-sandal yang biasa, sandal nipon, sandal jepit tuh. Buang jas tadi, buang, tinggal dulu mobil dan lain sebagainya. Coba sampean jalan, rasakan. Nah, rasakan tadi kemuliaan, kedudukan kita yang tinggi itu berupa jabatan dan lain sebagainya tadi. Coba kenakan baju yang biasa, coba jalan. Adakah manusia tadi yang suka mengawanimu tadi? Tentu manusia tadi melihat kalau dia memandang fisik, memandang keadaan diri kita, sedikit yang mau jadi teman kita, sedikit yang mau jadi sahabat kita, karena manusia tadi memandang kemuliaan. Coba sampean yang kaya naik mobil, pakaian rapi, apalagi orang kantor dinas datang, ya banyak yang akan menggerumbungimu tadi, banyak yang akan menjadi kawanmu. Coba kita nampakkan keadaan diri kita yang miskin, yang tak punya apa-apa. Coba dilihat reaksinya bagaimana, tentu berubah. Itulah dunia. Dunia tadi menampakkan sesuai dengan apa yang semestinya dia nampakkan. Jadi wajar kalau orang mulia di sisi manusia tadi, manusia suka datang. Tetapi ketika bajunya biasa, nah, padahal dia adalah seorang raja, cuma dia menampakkan kondisi dirinya seperti orang yang miskin atau hamba sahaya. Mana ada orang yang mau menjadi sahabat, jadi teman, paling sedikit sekali. Dan itulah keadaan bila diri kita dalam keadaan sempit. Walaupun kita dalam keadaan lapang, makmur diri kita, kedudukan, jabatan, harta benda kita miliki, coba kita turun. Dikatakan manusia tadi, apa adakah yang hendak jadi sahabat kita? Adakah mau yang jadi teman kita? Jadi manusia tadi mikir-mikir melihat keadaan diri tadi. Nah, jadi waktu kita kesempitan, nah kita mungkin lebih dekat daripada dengan Allah. Cuma bila kita dalam kelapangan, artinya harta benda terpenuhi, pangkat jabatan terpenuhi, orang mulia, ya merasa enak, kita tadi merasa nyaman, diberi kemuliaan, sama diberi kemuliaan daripada ilmu karomah tadi sama. Lalu banyak aja manusia yang datang, banyak meminta segala sesuatu. Lalu ada tegeritik, rasa senang, rasa ada kemampuan, keistimewaan. Itu kemarin minta air sama aku sembuh, orang yang gila sembuh, dan lain sebagainya. Lantaran diberi karomah kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang terjadi, ini yang pernah kita rasakan, ini yang pernah kita lihat. Apalagi aku keturunan ini dan lain sebagainya tadi. Itu lalu jadi kebanggaan. Manusia tadi datang kalau melihat bahwa diri kita mulia, bahwa diri kita lapang. Coba diri kita dalam kesempitan kita hidup apa adanya, pakaian sederhana dan lain sebagainya. Nah, manusia bila melihat dalam kesempitan ini, nafsu kita akan turun tadi. Nafsu kita tidak akan bekerja jika kita tuh nafsu kita kadang menjadi-jadi. Tetapi bila kita mulia, nah, lapang diri kita, nafsu kita menjadi-jadi. Apalagi banyak yang memuji tadi. Nah, banyak memuji, sampean kaya raya, tanah air sampean banyak, harta benda sampean, waduh Pak Haji. Nah, dikira Pak Haji bilang ya kebejak, dimuliakan orang, diagungkan orang, atau orang alim tadi, nah dimuliakan karena pangkat keturunannya. Lalu berbesar hati, tambahkan perasaan. Ini yang dimaksud lapang dan sempit. Maka dari itu yang enak itu manusia tuh kada tahu di kita, orang lain tidak tahu. Nah, misalnya Pak Abdul Hakim nih keturunan raja, jadi kita pangeran juga keturunan raja nih, lalu dia kenakan baju yang compang-camping biasa aja. Kalau tahu ini pangeran, mungkin orang rami bergerombong, anak jadi keluarganya, anak jadi sahabatnya. Apalagi ketahui orang-orang alim lalu anak jadi muridnya dan lain sebagainya. Coba pakaian biasa. Nah, pakaian biasa tadi. Nah, itu kita yang dikhawatirkan orang arif lebih mengkhawatirkan kelapangan daripada kesempitan. Nyata bila ada gula tuh tentu semut akan datang, ya kata. Nah, bila ada gula katanya ada semut. Bila kita lapang tentu semuanya tadi datang.
Coba bila kita sempit, merasa makin sempit ya dunia. Nah, dulu yang kita kaya raya, miskin, kawan-kawan pada hilang. Ini sempit, lalu siapa? Lalu dekat aja dengan Tuhan. Tapi bila sudah kaya raya, kedudukan tinggi, lalu kemuliaan tadi bertanam di hati, rasa kebanggaan. Nah, artinya orang tadi datang ke tempat kita kabul, hajatnya kabul terus tadi, lalu jadi ketagihan tadi, seolah itu kemuliaan. Sama dengan orang pangkat hidup di dunia tadi. Begitu pula orang yang dianugerah kemuliaan oleh Allah, itu waliullah tadi. Kayak apa jalannya waliullah? Jaga wilayah diri ini 24 jam daripada perintah larangan Allah, tuh anak jadi wali. Ilmunya tadi tentu mengenal Allah yang pertama. Sama dengan nabi, makamnya tadi para nabi dan rasul. Kemudian jagalah wilayah diri ini 24 jam dari perintah larangan Allah. Jangan keluar dari perintah larangan Allah, jaga itu tadi. Tapi jangan tujuan jadi wali. Memang wali tadi menunggu perintah tuh, nah itu disebut wali. Orang yang kada keluar dari perintah larangan Allah tuh, nah menjaga wilayah diri dari perintah dan larangan Allah, itu wali namanya. Wali tadi ada yang terkena, ada yang tidak. Nah, jadi hikmahnya malam hari ini diantaranya kemuliaan orang berilmu tuh, kata Nabi, setara sama dengan aku. Adakah hendak mencari yang lain lagi? Kurang apa lagi di atas muka bumi siapa yang mulia? Kecuali para nabi dan rasulnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena para nabi dan rasul sudah tidak ada, maka ulama yang ahli ilmu inilah pewaris daripada baginda Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, adapun malam hari ini sebaiknya di dalam kesempitan nafsu tidak merasa beruntung dan memiliki peran apa-apa. Jadi coba Bapak Ibu tadi, nah coba kita tuh yang dipadahkan anak keturunan ini dan itu tadi, coba jadi orang biasa ataupun yang berpangkat di dunia ini turun. Nah, lihati, adakah manusia tadi yang aku mau jadi temanmu, aku yang mau jadi sahabatmu. Nah, adakah yang demikian tadi? Nah, dilihat. Maka dalam kesempitan itu nanti kita lebih mendekatkan diri kepada Allah, karena manusia menjauh. Nah, manusia tadi menjauh. Nah, nafsu tadi jadi kada jadi berkembang tadi, karena nafsu tidak merasa beruntung. Sudah sempit nih, apalagi apa yang dibanggakan? Kada punya apa-apa, karomah, kemuliaan kada punya, ilmu kada punya, kedudukan yang tinggi tidak punya. Tidak punya apa-apa, lalu nafsu ini untuk apa dia? Tidak ada bergunanya tadi. Atau nafsu merasa tidak beruntung dan tidak memiliki peranan apa-apa. Coba kita tadi, kita kaya, penampilan kaya itu wajar tadi. Lalu di sanalah peran nafsu, apalagi ditambah lagi kawan-kawan kita di, wah senang banget ini Pak Haji hartanya banyak dan lain sebagainya, melimpah ruah. Lalu kawan-kawan tadi banyak yang datang dan lain sebagainya. Karena bila ada gula, ada semut tadi datang. Nah, jadi di balik ke lapangan itu bisa menggelincirkan diri kita. Karena di sana ada kesombongan, ada ketakaburan. Sombong tadi yang tidak dirasakan, ujub, merasa bangga memiliki ilmu, seperti merasa bangga mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, aku kenal Tuhanku karena Tuhanku juga. Artinya Tuhan juga memperkenalkan dirinya, bukanlah diriku. Nah, jadi berbangga-bangga seperti keadaan makam kuat berzikir sepanjang malam. Berapa misalnya 15.000 semalaman berzikir Allah, Allah, Allah. 15.000 berzikir, tapi kadang-kadang Allah, orang yang kena Allah tadi satu kali dia berzikir Allah, maka derajatnya 70 kali lipat. 7 kali lipat derajatnya. 70 tahun orang ahli ibadah tadi beribadah. Orang ahli ibadah bukan orang awam lah. Dibanding dengan orang ahli ilmu, satu kali dia beribadah sama derajatnya selama 70 tahun orang ahli ibadah.
Karena perbandingannya tuh dari hadis Nabi 70 derajat. Nah, 70 derajat. 70 derajat perbandingannya. Apalagi dia beribadah selama 70 tahun pula. Nah, maka kata Rasulullah, sedikit saja amalnya orang yang berilmu tadi cukup. Sedikit amal pun cukup berilmu tadi. Maka dari itu yang dikhawatirkan, Jadi ada sebuah hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita sampaikan juga biasanya, bahwa kabar gembira yang dibawa oleh malaikat Jibril alaihissalam yang disampaikan kepada baginda Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kabar gembira itu tadi? Wahai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kata Sayyidina Jibril alaihissalam, tahuilah kabar gembira itu bahwa bila umat engkau, wahai Muhammad, umat engkau tadi seperti apa ya? Seperti aku, mengenal Allah. Nah, di dalam ibadahnya melihat menyaksikan Allah, berjumpa Allah, umatku itu seperti aku, kata Nabi. Seperti aku tadi seperti apa? Ada yang menyatakan bahwa umatku itu seperti aku. Yang mana hadis tadi di awal tadi disebutkan yang seperti aku tadi adalah ahli ilmu yang mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Derajatnya setara dengan aku dibanding dengan ahli ibadah adalah seperti orang awam. Inilah umatku yang seperti aku. Lalu kata Sayyidina Jibril alaihissalam, wahai Rasulullah, bila umat engkau nih meninggal dunia dalam keadaan tidak mensekutukan Allah dengan segala sesuatu, maka Allah sendiri yang akan memasukkannya ke dalam surga. Kurang apa? Karena umatku nih tadi seperti aku, jangan Nabi, yang seperti aku nih, yang mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam kitab Ulumuddin, Imam Ghazali menerangkan tentang hadis Rasulullah bahwa yang seperti akunya Rasulullah tadi adalah ahli ilmu atau yang mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Supaya sampean giat, rajin. Apa garang untungnya menuntut ilmu marifatnya apa? Nah, apa? Apakah ada hadisnya? Apakah ada keterangannya tadi? Memang ada tadi. Di antaranya tadi yang seperti kita sebutkan, semuanya tertulis dalam kitab-kitab, di antara kitab Ulumuddin dan lain sebagainya, ada tentang hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, keutamaan tentang menuntut ilmu, khususnya mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi yang dikhawatirkan itu adalah kita jatuh kepada ini tadi, ke lapangan itu. Yang jatuh apa? Yang dikhawatirkan adalah mensekutukan Allah dengan segala sesuatu. Karena sambungan hadis tadi, jadi Allah sendiri yang akan memasukkan umat Rasulullah yang tidak mensekutukan Allah dengan sesuatu. Allah sendiri yang memasukkannya ke dalam surga. Kurang apa lagi nih? Si manusia tadi, kurang apa lagi yang dicarinya? Hendak mau menumpuk amal yang banyakkah? Itu cocok jadi ahli ibadah. Orang ahli ibadah itu banyak amalnya seumur hidup mereka, sepanjang waktu mereka gunakan masa tadi untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita apa? Banyak mengurus nafsu, banyak mengurus perut, banyak mengurus segala sesuatu tadi. Nah, sedangkan ahli ibadah dengan kita jauh. Nah, maka dari itu bagi engkau tadi nang meniti jalan menuju Allah, istiqomah di jalan Allah. Nah, karena ganjarannya adalah syahid tadi. Nah, jadi yang dikhawatirkan itu, kemudian sahabat Nabi tadi bertanya, kok enak benar ini tadi, Allah nang masukkan ke dalam surga. Kalau kita tuh beranggapan perasaan enaknya dimasukkan langsung oleh Allah orang nih. Nabi itu dihisapkan dulu,
dihitung ditimbang amalnya dulu. Nah, silahkan cari hadis lain tadi. Kemudian tadi dari sahabat bertanya, ya Rasulullah, seandainya orang nih berjudi bang, seandainya orang nih berzinah dan mencuri bang, berarti maksiat orang nih. Maksiat Umar Rasulullah tadi berzinah dan mencuri, berarti melakukan maksiat, meninggal dunia. Tetap kata Rasulullah, Allah akan memasukkannya ke dalam surga. Nah, yang dikhawatirkan berarti tadi adalah tergelincir kepada mensekutukan Allah dengan segala sesuatu. Syirik berarti kita. Di antaranya tadi berbangga diri dengan ilmu yang didapat, seolah-olah kita mengenal Allah, seolah-olah makam tingkatan kita lebih mulia dan agung daripada orang lain. Padahal semua makrifat tingkatan tadi anugerah Allah. Ada yang cuma mengenal zat Allah, ada yang cuma mengenal sifat Allah, ada yang cuma mengenal asma Allah, ada yang cuma mengenal af'al Allah. Macam-macam tingkatan. Dan ke semua tingkatan, daripada musyahadah tauhidul zat, tauhidul sifat, tauhidul asma, af'al, menyaksikan zat Allah, sifat Allah, asma Allah, itu jalan untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau diamalkannya sampai, kalau kada diamalkan maka kada akan sampai. Artinya kalau dijalani, misalnya dari sini ke Banjarmasin, kalau diam aja di rumah, dibicarakan siang malam, kapan jalannya ke Banjarmasin? Kapan sampainya ke Banjarmasin? Kalau cuma di pikiran, di hati, perasaan, tidak jalan-jalan orangnya nih tadi, maka jalankanlah tadi musyahadah dengan sebenarnya. Nah, jadi yang dikhawatirkan tadi diantaranya yang paling besar daripada tergelincir diri daripada kelapangan, ini merasa berilmu tadi. Maka bila merasa, inilah yang namanya syirik tadi, syirik tersembunyi. Apa diantaranya? Lalu dalam kitab Ad-Darun Nafis, Tuan Syekh Muhammad Nafis bin Idris bin Husain Al-Banjari menuliskan beberapa diantaranya penyakit syirik khafi atau syirik yang tersembunyi. Di antaranya yang pertama adalah riya. Riya tadi memperlihatkan segala amal ibadah kepada selain Allah. Kalau diperlihatkan kepada Allah aja kada jadi masalah tadi. Artinya, nah ini pang segala ilmu yang didapat perlihatkan lawan Allah, kada jadi masalah. Ini diperlihatkan kepada orang lain. Jadi melihatkan amal ibadah termasuk ilmu, karomah, kemuliaan, bila diperlihatkan kepada selain Allah, maka ini bernilai riya juga. Ya, kabar yakin, nah bila karomah, kemuliaan atau ilmu, makam tingkatan tadi diceritakan kepada selain Allah, maka ini disebut sum'ah. Artinya memperdengarkan segala ilmu, ibadah kepada selain Allah. Apa aja yang dimiliki oleh diri, kemuliaan kah tadi, perjalanan rohani kah, atau karomah kah, atau bersuara tentang makam masing-masing. Artinya menceritakan segala kemuliaan yang didapatnya tadi, lalu diceritakan kepada orang lain. Ini termasuk daripada penyakit hati tadi. Nah, atau syirik khafi. Nah, bila syirik khafi, amal apa saja yang kau kerjakan, orang syirik beramal apa aja kada diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa contoh? Misal orang syirik tadi memasak kue dicampur dengan kotoran, serahkan dengan raja. Bisakah raja menerima? Jadi namanya syirik tadi itu ada kecintaan lain. Nah, dicampur dengan kotoran hati, termasuk berupa makanan yang dicampur atau dimasak dengan cara yang kotor, tidak bisa dipersembahkan tadi.
Ya makanan juga susah payah juga pula mengerjakan. Memasak ini susah payah. Nah, buang waktu, buang keringat, buang biaya, buang tenaga. Cuma yang dimasak nih kotor tadi. Jadi pekerjaan tadi sia-sia saja yang dilakukan. Coba buang penyakit kotor tadi. Buang penyakit syirik yang tersembunyi. Nah, jadi tentu orang yang ke lapangan dari karomah kemuliaan tadi, maka itu pula dia harus berhati-hati supaya tidak tergelincir kakinya. Nah, tergelincir. Karena orang yang banyak diberi karomah kemuliaan tadi adalah seorang salik yang lagi meniti jalan menuju Allah, lagi mau naik daun. Kalau artis mau naik daun, apalagi sudah naik daun, macam-macam kemuliaan yang didapatnya. Kalau lagi mau naik daun, macam-macam karomah kemuliaan tadi. Kalau asik tadi, cuma itulah bisa tergelincirnya tadi diri daripada kelapangan yang didapat. Kemudian ada yang namanya ujub. Ujub itu sombong, merasa berbangga diri. Bercerita dengan kawan kah, ada merasa hebat sendiri diri tadi, dapat melakukan perjalanan rohani. Aku dapat karomah inilah, kemuliaan ini. Merasa berbangga diri dengan ilmu yang diperoleh tadi. Misalnya tadi si A bercerita tentang perjalanan rohaninya, diperlihatkan Allah surganya, diperlihatkan Allah ajab nerakanya, lalu kesana kemari nih cerita, kesana kemari. Akhirnya itulah yang menggelincirkan diri, ini ujub sombong. Ketika nanti hendak berangkat lagi perjalanan rohani, susah, sudah berat sudah, karena diri kotor tadi. Susah, lalu susah aja hendak berangkat. Susah lagi hendak berangkat karena penuh kekotoran diri tadi. Karena menjadi tujuan. Padahal itu hanya sebagian kecil piala daripada Allah, sebagian kecil daripada hadiah. Yang agung, yang mulia itu adalah melihat zat wajibal wujud Allah. Melihat Allah subhanahu wa ta'ala dalam setiap ibadah. Maka gerak dan diam kita tadi, kalau Nabi gerak dan diam karena diperintah Allah. Jadi Rasulullah itu beribadah ketika gerak dan diam tadi diperintah Allah, lalu itu jadi hadis Nabi. Gerak Nabi, diam Nabi, bicara Nabi, itu semua jadi hadis. Sedangkan kita, gerak dan diam kita pun adalah amal ibadah kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Gerak dan diam karena Allah, bicara pun karena Allah. Maka tadi supaya menghilangkan kesombongan, ujub dan riya daripada kelapangan kita, maka jangan lupa bermusyahadah. Pandanglah kepada diri, apa saja yang terjadi pada diri ini adalah perbuatan Allah juga. Apa saja yang terjadi kepada diri, apa saja itu tadi, semua daripada af'al Allah subhanahu wa ta'ala juga. Bukan lagi perbuatan kita, af'al Allah. Lihat dan saksikan kepada diri. Melihat, menyaksikan berarti diam aja. Lihat dan saksikan pada diri, semua perbuatan tuh hanya perbuatan. Lihat dan saksikan, jangan disampaikan, itu bukan musyahadah. Nah, kalau bersuara itu berarti zikir namanya. Nah, dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, pangkal dari segala ibadah adalah diam, kecuali zikir. Zikir itu pujian kepada Allah lalu bersuara. Itu zikir karena bentuk pujian. Kalau pangkal ibadah tadi, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, adalah diam. Diam tadi melihat dan menyaksikan.
kepada diri dan kepada alam tadi, bahwa segala perbuatan apapun yang nampak kepada diri kita itulah afalnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu pula kita melihat nang lain, supaya kita kada tagalincir. Jadi bila orang datang tadi, misalnya ke Pak Asnawi minta tawar dingin. Kalau orang panas dingin biasanya yang menawar tadi, yang memberi kesembuhan bukanlah diri engkau. Kau lihat, saksikan tuh afal Allah. Bila kita bacakan ayat kursikah, bacakan salawatkah, apapun, bila diri kita bisa tergelincir karena merasa kita nang beramal ibadah, atau merasa ada kebanggaan tersendiri kepada amal yang kita lakukan, atau karomah yang kita dapat, seolah-olah itulah diri kita. Nah, itu seolah-olah diri kita. Minang bagi nang ilmu tadi, apalagi nang terlebih ilmu nang merasa keturunan ini dan itu tadi, lalu merasa bangga diri. Nah, itu sebenarnya kada tahu di Tuhan, ya kada tahu di diri. Seandainya dia tahu di diri, tahu di Tuhannya, tak mungkin dia berperilaku demikian. Sombong di hadapan manusia aja sombong. Karena merasa punya ilmu, karena merasa keturunan orang yang mulia daripada manusia yang lain. Sombong benar. Sombong manusia demikian. Lantaran kada tahu diri, siapakah diri engkau? Dari manakah engkau berasal? Kemanakah engkau berasal? Nah, itu kadang-kadang diri kita merasa diri kita lebih mulia, lebih berilmu tadi. Padahal dengan ilmu tadi kita mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan Rasulullah menyatakan bahwa derajat orang yang berilmu tuh sama seperti aku, kata baginda Nabi. Kurang apa lagi, adakah mencari lagi di bawah tadi? Nah, kalau hendak di bawah, makamnya cari makam di bawah daripada para nabi tadi atau ahli ilmu, cari makam di bawah Bang Airo kalau hendak mencari makam yang lain. Nah, ya kata, ini makamnya tadi disamakan Rasulullah seperti aku, kata Nabi. Ini mencari makam di bawahnya. Nah, berarti hendak di bawah tuh atau nah, bukan kita yang menentukan, tapi Rasulullah yang menyatakan demikian tadi. Kurang apa lagi Rasulullah mendudukkan keadaan diri kita tadi sama seperti aku. Nah, sama seperti aku, kata Nabi. Nah, orang yang sombong tadi kada tahu di diri aja. Nah, kada tahu di diri seharusnya malu. Nah, malu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, malu dengan Tuhannya. Karena nang mau wujud itu siapa? Nang wujud itu nang ada tuh kan Allah saja. Berulang kali mungkin disebutkan bahwa tauhid menyatakan yang wujud itu, yang ada tuh cuma Allah aja. Apa aja yang ada pada diri itu nah dipandang siapapun engkau tadi. Emang surga neraka itu bikinan kakek nenek engkau, bikinan kakek nenek engkau kah surga neraka tadi? Kau anak sombong tadi. Nah, dunia ini bang bikinan siapa? Nah, kalau rumah istana mungkin bikinan nenek engkau, tapi dunia dan akhirat ini bikinan siapa? Tentu bikinan Tuhan yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak pantaslah diri tadi, apalagi diri yang arif tadi, membanggakan daripada dirinya. Nah, maka dipandang kepada diri yang mewujud tu Allah jua, yang ada tu Allah jua. Tidak bertentangan dengan tauhid tadi, bahwa yang mewujud, yang ada tu hanyalah wujud Allah Subhanahu wa ta'ala. Sifat Allah yang pertama tu wujud. Jadi kalau kita kada hendak juga tergerincir kepada kelapangan, merasa lapang diri tadi, pandang kepada diri ini, saksikan kepada diri yang mewujud itu tiada lain daripada wujud zat Allah juga. Artinya itu wujud zat Allah Subhanahu wa ta'ala juga. Nah, itu
Kemudian apa perbuatan apa aja yang nampak kepada diri kita tuh afal Allah juga. Ampih tuh kita sombong membanggakan ilmu dan lain sebagainya, atau ilmu mengenal Allah kah, atau perasaan kita aja. Nah, lalu berhujah padahal nang maujud ni siapa? Ada lain daripada zat Allah. Yang berbuat tadi tidak lain daripada zat Allah Subhanahu wa taala. Bila sombong juga, nah ini masa kutukan Allah dengan segala sesuatu. Awas nyawa mati bila jar tanjar bumi ini udah kapit kina. Nah, dikapit bumi marah tadi. Karena ada mensekutukan Allah dengan merasa ada dirinya tadi selain daripada wujudnya Allah. Merasa punya ilmu, merasa kuasa. Nah, jadi yang sudah-sudahlah kepada diri kita. Sadar siapapun keturunan kita, keadaan diri kita kembali akan ke asalnya, ke induknya, kemana pohon buah kelapa juga. Kepada Adam. Adam dari siapa? Aku ciptakan Adam seperti rupaku, kata Allah. Adam itu daripada aku. Aku ciptakan kamu dan perbuatanmu. Artinya kamu, diri engkau dan perbuatanmu itu nah dari aku, kata Allah. Kembali kita kepada Allah pula. Kalau dari aku kembali kepadaku, kata Allah. Jangan kembali kepada selain aku. Jangan kembali kepada selain aku. Kalau kita merasa sombong, sudahlah yang dahulu tadi. Maka kita lebur kepada diri kita. Ini mungkin pengalaman pribadi kita, hal yang demikian tadi. Nanti kita sangkut kembalinya. Karena ada kemuliaan tadi selain daripada Allah. Kita dulu tertuju nalang lain daripada selain Tuhan. Kita mungkin hendak hidup masyhur dengan kemuliaan di dunia, tapi di hadapan Tuhan kita amat tercela. Jadi fasik di sisi manusia tuh kada jadi masalah, asal di hadapan Tuhan kada fasik. Ini di sisi manusia, di hadapan manusia kita mulia, di hadapan Tuhan tercela. Karena mensekutukan Allah dengan segala sesuatu. Siapa nang kada ketujuh di atas muka bumi ini, orang kaya, orang mulia, orang mulia tadi, orang terpandang, pasti hai bila ada gula, ada semut banyak yang datang. Cuma diri tadi mensekutukan Allah dengan segala sesuatu. Diri tadi yang dinampakkannya adalah kemuliaan, keagungan daripada dirinya sendiri, amalnya seorang, ilmunya seorang, batang tubuh atau darahnya. Hanya gara-gara darah manusia tadi merasa lebih agung daripada orang lain. Hanya keturunan darah, ada darah biru kah, darah hitam kah, apakah itu tuh? Hanya pengaruh darah saja. Gara-gara darah saja beributan manusia ini. Gara-gara cuma darah. Cuma sudah kada berdarah lagi pang mati bang. Gara-gara cuma sekali darah manusia tadi ribut. Darah tuh dari mana? Barang asalnya daripada zat Allah juga. Kalau kada ada Allah, mana ada diri kita nih. Tapi itulah diri kita tadi, merasa mulia dan agung daripada manusia. Gara-gara darah aja, apalagi gara-gara daging. Dagingnya hancur, yang kau banggakan, darahnya akan hilang. Inikah Tuhanmu menuhanakan darah dan keturunan? Mohon maaf tadilah. Mungkin hal seperti itu yang dulu pernah kita rasakan. Jauh diri daripada Tuhan. Dekat dengan dimuliakan manusia, tapi di hadapan Tuhan amat tercela. Karena kita mensekutukan Tuhan dengan segala sesuatu, yaitu daripada diri kita. Termasuk darah daging kita lebih mulia. Padahal Allah tadi, aku ciptakan Adam seperti rupaku. Adam tuh sampai kita sekarang kada berubah-ubah, datunya Adam aja. Cuma kakek nenek kita yang membedakan, kakek nenek kita yang berbeda. Lalu kata Rasulullah, yang sama seperti aku adalah ahli ilmu nang mengenal Allah Subhanahu wa taala. Sama tuh derajatnya seperti aku. Ada ini kita, wah itulah keadaan diri kita sekarang tadi.
bukan lagi karena ilmu, bukan, tapi karena pengaruh daripada dunia nang diutamakan. Dunia apa? Selain daripada Allah, ini yang kita tunjukkan kepada diri kita nih, yang kita tunjukkan selain daripada Allah, yang kita nampakkan kepada dunia ini yang selain daripada Allah. Ini sungguh amat tercela di hadapan Tuhan, yang mulia di sisi manusia. Mulia kita di sisi manusia. Memang sedikit orang nang hendak mengenal Allah tuh sedikit. Yang menyembah Allah banyak. Yang mengenal Allah tadi, yang hendak mengenal Allah tuh amat sedikit. Karena takut. Apa takutnya? Kalau Tuhan murka, kalau dikafirkan, kalau disesatkan Tuhan. Kayak itu kah teorinya tadi? Kita mengenalkan Tuhan, lalu Tuhan marah dengan kita. Kita bisa disesatkan Tuhan, bisa dimasukkan Tuhan ke neraka. Nah, kayak itu kah toh? Kita beribadah tadi amat rajin, tekun. Kadang mengenal Allah, tapi harapan kita pahala banyak, masuk surga, pangkat kedudukan sama seperti para aulia Allah. Kalau perlu hendak setara dengan para nabi dan rasul. Itu kita. Kemauan kita, ilmunya kan ada. Masak nasi aja kalau kita kada bisa masak, kada usah bikin ilmu nang macam-macam. Masak nasi aja kalau kada ada ilmunya, bisakah nasi tersedia, terhidang sesuai tadi standar makan kita hari-hari? Itu orang yang kada pernah masak, suruh masak, bisa angus nasinya, takaran airnya kada tahu, apinya bagaimana. Orang kada pernah pakai kompor gas, suruh menghidupi kompor gas kalau bisa. Suruh merakit, bisakah? Mau melihat kompor gas saja belum bisa. Mahir kayu bakar misalnya kita di hutan, dapat ke kota misalnya. Ya, nah bagaimana kalau kada tahu ilmu? Begitu pula dengan sholat, dengan ibadah lainnya, berzikir dan lain sebagainya. Berzikir dan lain sebagainya tadi asik, rame berzikir, bukan salah berzikir tadi, apalagi berjamaah bukan salah, cuma perlu engkau ketahui ilmunya. Siapakah yang kau puji pagi siang malam? Pernahkah engkau menanyakan kepada diri tadi, yang kau puji pagi siang malam, yang 15.000 tadi yang kau puji namanya, adakah terbesit di hati tadi untuk mengenalnya? Adakah terbesit di hati kita untuk berjumpa dengan dirinya? Maka dari itu ahli ibadah saja dibandingkan Rasulullah SAW seperti orang awam, sedangkan orang yang ahli ilmu yang mengenal Allah dibandingkan beliau seperti aku. Kurang apa lagi? Maka dari itu, dari kelapangan itu sedia kita kesempitan, ataupun lapang dan sempit kita pandang dari Allah juga, supaya hendak selamat tadi supaya kada tergelincir. Baik keadaan lapang kepada diri kita, kemuliaan, keagungan atau apapun yang dianugerahkan kepada diri kita, ataupun kesempitan, susah, hidup menderita, hidup di dunia, kita pandang itu daripada Allah juga. Kedua-duanya tadi, maka pandanglah kelapangan dan kesempitan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala juga. Lapang sempit dari aku juga, kata Allah, wahai hambaku, aku tak pernah meninggalkanmu. Si aku tadi, aku daripada Allah. Annani annahu la ilaha illa anna fabudni wa aqimis sholata li dzikri. Sesungguhnya aku ini adalah Allah, tiada Tuhan yang hak selain daripada aku, maka dirikanlah sholat untuk mengingatku. Aku, kata Tuhan, tak pernah meninggalkanmu, baik keadaanmu sempit, sedih, kehidupan tadi susah, menderita, aku tak pernah meninggalkanmu. Baik aku
tak akan pernah meninggalkanmu pula ketika engkau dalam keadaan lapang. Seperti engkau banyak dapat kemuliaan, karomah, kemuliaan, keagungan di atas muka bumi ini, seperti engkau dapat iman dan takwa, ihsan di dalam beribadah tadi. Semua daripada aku, kata Allah. Jadi baik berupa kesenangan, itu dilambangkan dengan lapang. Baik kesempitan dilambangkan berupa sedih. Tetap semua daripada Allah. Aku ciptakan kamu dan perbuatanmu, baik lapang maupun sempit, daripada aku juga. Ada aku di dirimu, bukan di luar diri, bukan di dalam diri, cuma ada pada diri setiap insan. Karena aku tadi malikin nas, akulah yang jadi raja pada dirimu, wahai manusia. Maka abdikanlah diri kita, baik keadaan sempit maupun lapang. Jangan lupa dengan aku. Ya Bang Rano, baik sempit maupun sedih, senang, jangan lupa dengan aku. Aku ada. Baik dalam keadaan lapang, keadaan sedih, jangan pernah lupa dengan aku. Jadi engkau jangan pernah lupa dengan aku, karena aku yang menemanimu fit dunia wal akhirah. Dan jangan pernah pula engkau mempersekutukan aku dengan segala sesuatu, dengan kelapanganmu, dengan kesempitanmu. Ingat aku. Lalu engkau memuji asmaku Allah, Allah, Allah. Lalu engkau memandang kepada dirimu dan kepada alam, maka engkau lihat itulah wujud daripada zatku. Nampak, dilihat, disaksikan pada diri. Nah, itu wujud daripada wujud zatku yang nampak itu. Nah, kau pandang, kau lihat, saksikan, supaya jangan mensekutukan aku dengan segala sesuatu. Nah, pandang kepada diri tadi, kemudian maka engkau pandang bahwa nama apapun yang ada pada maujud, pada zat itu tidak lain daripada namaku juga. Banyak buah kelapa tadi, macam-macam anak keturunan Adam. Darahnya satu jua, jiwanya satu jua, dagingnya satu jua. Kalau kelapa yang dahulu berkulit, kelapa yang sekarang berkulit juga. Kalau kelapa yang dulu punya tempurung, kelapa yang sekarang punya tempurung juga. Kalau kelapa yang dahulu punya daging di dalamnya, kelapa yang sekarang juga punya daging. Kalau kelapa yang dulu punya air, sekarang punya air juga. Apa bedanya? Tidak ada wal awalu wal akhiru tadi. Awal akhir tadi. Hai manusia, nah sadarkah tadi engkau tadi bahwa sesungguhnya engkau tuh daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan akan kembali kepadanya. Jadi nang mulia tuh hanyalah Allah. Diri nang mulia adalah hambanya Allah yang mulia tadi. Itu hamba yang menghambakan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti engkau dan aku yang selalu bersama. Nah, engkau tadi, engkau dan aku. Jadi engkau yang menjalankan apa yang kuperintahkan dalam setiap waktu dan keadaan tuh engkau. Itu engkau tadi hambaku yang selalu taat kepada aku. Maka jangan pernah ingkar kepada setiap perintah dan larangan aku. Jadi si hamba itu penghambaannya baik dia lapang maupun sempit, jangan lupa dengan aku. Artinya si engkau ini menjaga wilayah diri engkau kada keluar dari wilayah aku. Perintah larangan apa yang kau mau, itu yang dikerjakan engkau. Baik sedih tadi, jangan lupa dengan aku. Engkau senang, jangan lupa dengan aku. Jangan aku nih si manusia inilah. Sudah kalau kita jelaskan dari awal. Jangan akunya guru, bukan. Akunya malikin nas. Akunya yang jadi raja kepada diri setiap insan manusia. Aku tadi yang ahad. Aku tadi yang tunggal. Aku tadi yang esa.
Nah, jadi supaya kada tergelincir. Nah, maka jagalah diri engkau tidak keluar dari perintah dan laranganku. Aku yang bernama Allah tadi. Si aku yang bernama Allah, bukan aku si manusia nih, bukan. Bukan aku Rano, Adul, dan lain sebagainya, bukan. Tapi akunya yang hak, yaitu Malikin Nas, Ilahin Nas. Nah, si akunya tadi, akunya daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin pengajian kita malam hari ini kita cukupkan dulu sampai di sini. Mohon maaf bila terdapat kesalahan dan kehilapan, baik tutur kata maupun penyampaian yang kurang berkenan di hati, bisa menyinggung, menyakiti perasaan jamaah sekalian, ataupun ada isi materi yang salah, keliru, kita mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas segala perhatian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekiranya cukup sampai di sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa? Terima kasih Ya, ya, sama-sama. Mbak.